Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bahas tentang bagaimana penerapan format huruf dan format paragraf pada Microsoft Word 2007, 2010, dan 2019. Baik, langsung saja kita praktekkan ya. Terlebih dahulu kita bahas tentang format huruf ya pada Microsoft Word 2007 dulu ya. Oke, jadi kalau kita ingin melakukan seleksi atau blok teks, kita cukup klik di sini. Misalnya mau kita seleksi semua paragraf ini ya, klik, kemudian kita tahan, klik kiri ya, kita blok semuanya misalkan. Nah, jadi juga bisa kita menggunakan tombol, misalkan kita ngeblok ke sini ya, jadi kita bisa gunakan tombol di keyboard, tanda panah kanan ya, kemudian dibarengi dengan tombol shift ya. Coba kita lihat. Nah, ini menggunakan tombol keyboard kanan dan tombol shift ya, juga bisa. Jika ingin banyak sampai ke paragraf bawahnya bisa kita blok ya. Nah, tetap masih menggunakan keyboard. Oke, itu caranya. Kemudian jika kita ingin mengganti beberapa baris ataupun beberapa kata fontnya ya, khususnya kita cukup blok. Jangan lupa terlebih dahulu kita ngeblok ya. Misalnya kita ganti paragraf ini dengan tipenya, kita bisa lihat ke sini ya, ada di sini bagian home ya, section font. Di sini ada, kita lihat ya, format defaultnya itu adalah Calibri ya. Kita tinggal pilih sesuai yang kita mau ya. Misalnya kita pilih fontnya ini, kemudian ukuran fontnya kita bisa ganti, misalnya 26 atau 18 atau 16 misalnya ya. Nah, jadi kita bisa melakukan pemilihan terhadap font tersebut ya. Nah, kemudian di sini ada semacam shortcut ya untuk membesarkan font size ya. Misalnya ini kita pengen kecilkan, tinggal klik ini ya, yang besarin tinggal klik ini, shortcut. Nah, kemudian jika kita ingin menebalkan salah satu kata, misalnya klik tombol ini ya, font ya, kita tinggal blok menggunakan mouse, klik ya. Ataupun kita ingin miringkan, kita blok, misalnya kita tinggal miringkan dengan simbol ini ya, italic. Atau kita ingin melakukan memberikan garis bawah ya, atau underline pada satu kalimat ataupun satu kata, klik tombol underline ya. Sangat mudah sekali. Nah, jika kita ingin misalkan ingin melakukan koreksi pada suatu kata ya, misal, atau tuh istilahnya tuh memberikan double strike ya, istilahnya itu memberikan garis dua ya, itu untuk mencoret ya. Kita cukup gunakan tombol ini, select through ya, dia akan dua garisnya. Kemudian tulis di sini apa yang mau diubah ya. Kemudian ada pemilihan tombol subscribe ya.
ya, ada tombol subscribe ya, bukan subscribe YouTube ya, subscribe, jadi dia akan mengecil ya. Kemudian ada subscribe ya, ini untuk di atas, misalnya untuk membuat sebuah bilangan berpangkat misalnya ya. Nah, ini seperti itu penggunaannya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya, penggunaannya sama saja ya. Lihat seperti video sebelumnya saya sudah jelaskan ya, bagaimana penggunaan perbedaan dari masing-masing fungsi tersebut sama antara Microsoft Word 2007 dan 2010 ya. Nah, mari kita coba ya, misal kita pengen blok, sama caranya. Ingin besarkan atau mengganti font terlebih dahulu. Kemudian kita pengen ganti ukuran font. Ini shortcut untuk membesarkan, mengecilkan. Ya. Kemudian kita pengen memberi tebal ya. Kita pengen memiringkan ataupun pengen memberi garis bawah. Ya. Sama ya. Ini kita pengen memberi strike through ya, juga sama ini ya, coret ya, jadi tidak ada bedanya ya, sama semua fungsinya ya. Misalnya ini ya, kemudian ini, jadi sama, tidak ada perubahan ya, tidak ada perbedaan yang signifikan, sama saja ya. Jadi itu penggunaan beberapa fungsi yang paling sering digunakan ya pada Microsoft Word 2007 dan 2010. Nah, bagaimana dengan Microsoft Word 2019 ya? Sama saja ya, tidak ada perbedaan ya, paling beda tampilan fontnya saja ya. Tampilan, maksud saya tampilan ikonnya ya. Misalnya kita pengen ganti font ya, ganti ukuran ya, bisa di sini gunakan shortcut ya. Misalnya menebalkan ya, ataupun berikan miring ya, tebal dan miring. Kemudian beri garis bawah misalkan ya, atau memberi semacam strike through ya, strike through, coret ya, seperti ini. Dan untuk membuat hurufnya turun ya, superscribe di bawah teks ya, teks sebelumnya ataupun kata sebelumnya dibuat di bawah, ataupun kita pengen membuat teksnya untuk superscribe di atas ya. Nah, jadi penggunaannya sama saja. Nah, jadi antara Microsoft Word 2007, 2010 dan 2019 ada shortcut untuk font ini ya, seperti yang kita lihat tadi ya. Misalkan kita pengen mengganti font ini ya, ada semacam pop up ya. Nah, ini pop upnya sama ya, tinggal diganti ukurannya atau mengganti font ya, sama saja, ini shortcut dengan pop up ya. Nah, sama di 2010 kita coba buat, tetap ada shortcut ya, sama dengan yang di sini. Nah, bagaimana di 2007? Kita lihat ya, sama juga ya, ada formatnya di sini ya. Tinggal diganti Arial Unicode ya, ukurannya berapa ya, besarkan, kecilkan ya. Jadi tidak ada perbedaan ya, jadi sama untuk penggantian format fontnya ya, tidak ada perbedaan. Nah, kita sekarang akan menunjukkan penggunaan word art ya.
word art ini semacam seni ya, seni membuat huruf ya, membuat huruf lebih menarik ya. Nah, jadi kita pengen mencoba word art ya, kita tinggal pilih di 2007 ya, kita fokus ke 2007 dulu. Nih, kita pilih di bagian insert, kemudian di bagian teks itu ada word art ya, sininya ada contoh word artnya. Misalnya kita pilih yang mana ya, yang ini misalnya. Kemudian apa yang mau kita tulis, misalkan selamat datang misalnya. Oke, kemudian kita pilih fontnya apa ya, kemudian ukurannya, kemudian dia tebal atau miring ya, kita tinggal pilih. Kemudian kalau sudah oke kan. Nah, ini contohnya ya. Ini untuk format word art ya, untuk pengaturan word art. Nah, bagaimana di 2010? Ya, tidak ada perbedaan ya, sama. Kita lihat di bagian insert, kemudian di sini ada word art ya. Klik insert, kemudian lihat di bagian teks ya, itu ada pilihan ya, cuman ini ada shortcutnya saja, huruf A ya. Nah, yang mana model yang kita lihat, dia lebih menarik ya tampilannya daripada 2007 ya. Misalnya kita pilih ini misalnya, kelebihannya adalah kita bisa ngetik di sini ya, selamat datang. Nah, ini contohnya ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengganti fontnya? Kita kembali ke home ya, kita pilih di sini ya, jadi perbedaannya di sana ya. Nah, ini untuk word art ya di 2010. Nah, bagaimana untuk word art di 2019 ya? Nah, kita lihat, kita klik insert ya, dan di sini ada simbol word art ya. Di teks tetap sama, cuman ini dikasih simbol ya, huruf A sama. Dan modelnya juga sama seperti 2010 ya, singkatan saja tapi dilihatkan modelnya ya. Misalkan kita pengen model ini biar lebih menarik ya, kita kasih teksnya. Misalkan selamat datang kembali ya, selamat datang. Nah, nih, jadi di sini lebih menarik ya desainnya ya. Nah, bagaimana untuk mengganti font? Sama seperti tadi, kita ubah di sini. Misalnya Arial Black ya. Nah, ini contohnya penggunaan word art pada Microsoft Word 2007, 2010 dan 2019. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan drop cap ya. Jadi drop cap itu kalau kita pernah lihat di koran ya, ada huruf awalnya itu, huruf awalnya besar ya, penggunaannya besar ya, di awal paragraf ya, di awal sekali. Nah, mari kita lihat ya untuk Microsoft Word 2007 ya, misalkan kita ingin berikan ini drop cap ya, kemudian kita pilih insert ya. Nah, di sini ada pilihan drop cap ya, ini ada settingannya. Jadi kita pengen drop cap seperti ini atau drop cap seperti ini rata ya, biasanya orang milih seperti ini. Nah,
dropcap di 2000, sorry maksud saya dropcap pada Microsoft Word 2007. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010? Mari kita lihat, kita blok, kemudian pilih insert, kita pilih dropcap ya, sama saja ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita pengen melihat juga bagaimana di Microsoft Word 2019 ya. Nah, kita akan lihat misalnya di sini ya, dropcap, insert ya, kemudian kita cari di mana dropcap ya, simbolnya ada dropcap. Nah, di sini ada pilihannya ya, tetap sama ya, ya tidak ada perbedaan antara Microsoft Word 2007, 2010 dan 2019 ya. Seperti video yang setelah saya sampaikan sebelumnya, bahwa perbedaan fungsi tidak terlalu signifikan untuk penggunaan dasar ya. Selanjutnya kita masuk kepada format paragraf ya. Jadi kita mau mengatur dulu ya, mengatur format paragraf. Bagaimana contohnya pada Microsoft Word 2010, 2007 dan 2019 ya. Baik, misalkan kita akan mencontohkan dulu di Microsoft Word 2007 ya. Jadi ada icon-icon ya yang bisa digunakan secara cepat ya. Ini dia paragraf ya pada Microsoft Word 2007. Kita akan lihat di sini ya. Ini untuk paragrafnya rata kiri, ini untuk rata tengah, kemudian ini untuk rata kanan, kemudian ini rata kiri kanan ya. Jadi rapi dia, kiri kanan tuh rapi ya. Mari kita contohkan ya. Misalkan kita lihat ya. Nah, sekarang ini yang aktif ini adalah rata kiri ya, rata kiri. Nah, bagaimana kalau kita pengen buat paragraf ini menjadi rata tengah ya. Ini kita lihat. Nah, ini modelnya kalau dia rata tengah. Nah, kalau untuk rata kanan kita klik ini, berubah jadi rata kanan. Nah, ini maksudnya rata kanan. Kemudian terakhir kita pengen lihat rata kiri kanan ya. Nah, ini maksudnya rata kiri kanan, sebelah kiri dan sebelah kanannya rata ya. Itu rata kiri kanan. Nah, kemudian coba kita perhatikan ya. Misalkan kalau kita pernah melihat sebuah koran ya atau majalah, kita pernah melihat ada di ujungnya ini semacam kata hubung ya. Bukan, maksud saya bukan kata hubung ya, strip ya, yang menandakan kalimat ini terputus ya. Itu ada pengaturannya ya. Nah, kita lihat di bagian page layout, yaitu namanya Hibernation ya. Nah, di sini ada pilihannya, sebaiknya pilih yang otomatis ya. Nih, coba lihat, dia akan membuat seperti ini ya, terputus dia akan sambung ya. Nah, itu jadi pengaturannya pada Microsoft Word di 2007. Nah, kemudian bagaimana pada Microsoft Word 2010 ya. Nah, mari kita lihat ya, sama saja ya. Jadi tidak ada perubahan ya, dari segi tampilan icon sama, fungsi juga sama ya. Nah, mari kita coba ya. Ini untuk rata kiri ya, defaultnya rata kiri. Dan kita coba dia menjadi rata tengah, kemudian ini menjadi rata kanan, kemudian ini rata kiri kanan. Lihat sama ya. Nah, kemudian bagaimana penerapan Hibernation tadi pada Microsoft Word 2010? Tadi 2007 sudah disampaikan. Nah, pada Microsoft Word 2007 ya, maaf maksud saya 2010, itu juga sama ya, di bagian page layout ada Hibernation ya. Dia akan lakukan ini secara otomatis ya.
Coba perhatikan ya, ini dia nation, nation. Nah ini pengaturan alignment ya, alignment pada Microsoft Word 2010. Nah bagaimana di Microsoft Word 2019 ya, mari kita lihat. In home ya sama, cuman model iconnya lebih flat ya, lebih rata dan lebih user interface ya, menarik sekali. Nah secara default penggunaannya sama ya antara 2007 dan 2010 ya, default pada format alignmentnya adalah rata kiri ya. Kita coba dia menjadi rata tengah ya, kemudian ini kita buat menjadi rata kanan, kemudian ini kita buat rata kiri kanan ya. Nah jadi untuk rata kiri kanan ini dia contohnya. Nah bagaimana dengan Hype Nation tadi ya, apakah ada di 2019? Ternyata masih ada ya. Nah kita akan setting dia otomatis ya. Ini udah saya buat otomatis tadi ya, udah berubah. Ini Hype Nation nya. Oke. Ini untuk Hype Nation nya. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada indentasi ya. Nah indentasi ini apa? Nah kalau kita lihat indentasi ini pengaturan ya, untuk mengatur posisi dan batas teks ya, batas teks pada suatu paragraf. Kita lihat dulu di Microsoft Word 2010 dan 2007 ya. Nah, pengaturan indentasi ya. Nah jadi kalau kita lihat di sini ya, nah ini kan belum ada ya, nggak nampak kita gimana cara mengaktifkan ini ya. Nah kita pilih view, kemudian pilih klik ruler ya. Nah ini dia baru muncul. Nah indentasi itu ini maksudnya ya, pengaturan ya, dia akan berubah di mana kursor itu aktif ya, pengaruh ataupun yang di kursornya aktif ya. Di sini diklik dia akan merubah yang di atas ya. Nah seperti itu, diklik dan rubah yang di atas ya. Jadi dia di mana kursornya berada, di situ yang akan berpengaruh terhadap indentasi. Nah kalau kita lihat yang paling atas ini ya, itu artinya first line indent, artinya dia akan merubah ya baris pertama pada suatu paragraf ya. Misalkan kita mengubah, geser ke kanan, nah baris pertama suatu paragraf dia geser ke kanan terus ya, terus ya. Nah kemudian bagaimana dengan hanging ya, hanging indent atau left indent ya, jadi akan dia merubah di sini ya. Nah kalau hanging indent itu ini, nah itu jadi baris kedua dan seterusnya dia akan mengikut hanging indent ya. Nah bagaimana yang di sebelah kanan ya, ini sama ya fungsinya dengan left. Tadi left pengaturan awal ya, kemudian kalau kita bicara right itu semuanya ya, pengaturan di semua baris ya, semua baris kanan dia akan merapatkan kanan. Nah itu dia. Nah bagaimana untuk Microsoft Word 2010 ya, jadi fungsinya juga sama ya, seperti itu juga. Kita bisa melakukan perubahan terhadap indentasi ya, dengan catatan ya kita harus melakukan aktivasi terlebih dahulu ya jika kita tidak melihat tab ruler ya. Klik view kemudian aktifkan ruler ya. Nah mari kita lihat ya, misalkan kita pengen merubah ini ya, kita blok kemudian kita drag and drop, tuh dia merubah apa yang di ini ya, dimana kursor aktif dia di situ akan merubah. Nah, sama kanan, ini kanan dia akan rubah kanan, kemudian ini yang first line indent ya, dia akan merubah awal.
perbedaan ya secara fungsi di Microsoft Word 2007 dan 2010 untuk indentasi ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2019? Kita coba letakkan kursor di sini. Kita geser, berubah ya. Bagaimana kalau kita blok? Apakah yang di blok itu berubah? Berubah. Ya, apa yang di blok dia berubah. Bagaimana dengan Microsoft Word 2019? Maksud saya 2010. Kalau kita blok bagaimana? Apakah dia berubah atau tidak? Mari kita lihat. Ternyata diikut juga ya. Selain klik ya, maksudnya kursornya aktif, dia akan merubah indentasinya. Kita blok juga dia ikut berubah juga. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007? Kita blok ya, kita blok. Ini indentasinya ya sama ya. Jadi untuk indentasi, jika kursornya ataupun di blok ya paragrafnya, dia akan berubah indentasinya sesuai yang kita inginkan seperti apa. Kalau pengaturannya berdasarkan ruler ya, ruler. Nah, kemudian kalau untuk shortcutnya ya, kita bisa lihat di bagian home ya. Ini ada indentasi ya. Nah, jadi misalnya kita pengen merubah ini ya, indentasinya kita blok, dan kita misalkan geser kanan ya, berubah kiri ya, berubah ya, indentasinya berubah. Bagaimana di Microsoft Word 2010? Ya sama saja ya, secara fungsi sama, tidak ada perubahan, sama. Kemudian di Microsoft Word 2019 ya, kita blok ini indentasi, kecilkan, rapatkan, kecilkan ya. Jadi tidak ada perbedaan ya secara fungsi untuk indentasi yang pada Microsoft Word 2007, 2010 dan 2019 ya. Nah, jadi juga bisa juga ya kalau menggunakan tombol indentasi yang untuk detailnya secara spesifik ya. Jadi ini kan tidak nampak ya berapa ukurannya ya. Kan langsung saja dia geser. Nah, nih. Jadi kalau kita tekan ini ya kita nggak tahu ukurannya berapa nih, tiba-tiba aja digeser gini ya. Nah, untuk mengetahui ukurannya kita klik ini ya, paragraf. Pada Microsoft Word 2019 ya, di sini ada indentation. Ya, nah di sini bisa kita ganti. Misalnya satu misalnya ya, indentasi kirinya ya. Ingat tadi indentasi yang kiri, misalnya kita ganti satu ya, satu. Nah, coba kita tekan satu 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 ya, satu 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 satu. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya? Nah, mari kita lihat ya di paragraf, dan ya sama ya. Nah, ini kebetulan satuannya inci ya. Nah, bagaimana cara kita merubah satuannya menjadi sentimeter, milimeter ataupun inci ya? Nah, nanti kita akan bahas setelah ini ya. Kita lihatkan dulu, biarkan saja dulu. Coba kita tambahin ini ya, misalnya 1 inci ya, kita oke kan. Coba kita tekan indentasi 1 1 1 1 1 1 1 1 ya, jadi dia 1 inci. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya? Sama saja ya, di bagian paragraf ini kita klik dan kita lihat indentasinya ya, ini 2,5 inci, kita buat misalkan 1 inci ya, 1 inci, kemudian oke. Mari kita tes 1
ya, jadi tidak ada perubahan ya. Jadi fungsinya sama antara Microsoft Word 2010 dan 2007, 2019 sama fungsinya untuk pengaturan paragraf indentasi. Seperti yang saya bilang tadi, bagaimana mengubahnya ya, mengubah tampilan, maksud saya satuannya ya, satuan ukurannya. Kita klik tombol ini pada Microsoft Word 2007, Word Option, kemudian pilih Advanced. Nah, kemudian kita pilih pada bagian Show Measurement in Units of. Nah, kita ganti ini sentimeter. Nah, untuk merubah dalam satuan milimeter ini pilih, kalau sentimeter ini kita klik. Oke, nah mari kita lihat apa udah berubah. Sudah berubah ya. 2010 bagaimana? Ya sama saja. File, kemudian Option, Advanced, pilih paling bawah. Maksud saya di bagian display ya. Show measurement unit ya, itu diganti dengan sentimeter. Kemudian oke. Kita lihat lagi paragraf ya, udah berubah sentimeter. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2019? Apakah sama juga? Nah, File, kemudian pilih Option, Advanced. Kita lihat di bagian apa tadi? Display ya. Show measurement in unit of centimeter, sama ya. Di sini pengaturannya. Nah, jadi itu dia contoh penggunaan paragraf indentasi pada Microsoft Word 2010, 2007 dan 2019. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi tab ya. Tab. Nah, ini enggak sama dengan tab yang pada paragraf tadi ya. Jadi kalau kita tekan tombol tab, dia otomatis mengatur indentasinya ya. Indentasinya per baris ya. Mari kita coba di Microsoft Word 2007 ya. Nah, coba kita tekan tombol tab. Tab kita tekan ya. Itu dia. Tup ya. Nah, untuk membalikan seperti semula tekan tombol ini atau Ctrl Z ya. Nah, itu contoh indentasi ya kalau kita menggunakan tab ya. Nah, jadi ya otomatis berubah ya indentasinya jika menggunakan tabs. Nah, kita pengen tahu nih seperti apa pengaturan dari indentasi tabs tersebut ya. Nah, untuk melihatnya ya, kita bisa pergi ke tab Home ya. Kemudian kita pilih bagian page layout ya. Ya, kemudian kita klik paragraf. Nah, di sini kita akan lihat ada menu ya, ada tombol tab, kita tekan. Nah, ini tabnya ya. Jadi alignmentnya tadi ya, ingat dia left. Ya. Jadi di sini bisa kita atur, misalkan kalau kita tekan tombol tab misalnya langsung melompat 2 misalnya. Nah, kita set ya. Jangan lupa kita set. Nah, seperti ini set ya, kemudian oke. Nah, jadi otomatis dia akan membuat di sini ya left tab. Jadi ketika tekan tombol tab tuh langsung kedua ya. Nah, itu dia. Jadi dia otomatis setting dia tab ya, sama. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya? Mari kita lihat ya. Microsoft Word 2010. Nah, kita lihat di bagian page layout, paragraf, kemudian bagian tab. Kita setting 2 misalnya. Pilih set, kemudian klik OK. Nah, juga sama muncul di sini ya. Nah, coba kita lakukan tab.
dia akan langsung lompat ke 2 ya, 2 cm. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2019 ya. Nah, lihat di sini bagian home dan ini paragraf ya. Paragraf, kemudian pilih tabs. Di sini di set 2. Dan klik set. Oke, ya jangan lupa ditekan set. Nah, ini juga dia otomatis membuatkan di sini ya. Nah, bagaimana kalau kita tidak ingin membuat set seperti itu ya? Kita pengen praktis ya. Kalau praktis kita tinggal klik rulernya ya, klik rulernya misalnya di sini. Nah, nih, klik 4 misalnya, nih klik 6 atau klik 10. Nah, untuk menghilangkannya klik 7 misalnya, diklik. Nah, kalau untuk menghilangkannya tinggal tarik ke bawah saja ya. Misalnya tab pertama 2, tab pertama ke 2 cm, kemudian tab selanjutnya tinggal ikut dia. Waktu dia ikut ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007? Nah, sama juga ya. Kita tinggal klik di sini. Klik bawahnya, klik. Ya, jadi dia akan ngikut tuh. Ya. Tab pertama 2, tab selanjutnya segini, selanjutnya. Nah, jadi dia akan mengikut sesuai yang dengan kita tunjukkan tadi di rulernya ya. Yaitu penggunaan indentasi ya. Indentasi pada paragraf ya. Oh, maksud saya penggunaan tab ya. Penggunaan tab, fungsi tab tadi. Nah, kemudian kita pengen melakukan pengaturan ya. Pengaturan terhadap spasi. Ya, spasi antar paragraf, spasi antar jarak antar baris ya. Biasanya lebih dominan kepada antar baris ya. Nah, nih, jadi kita tinggal blok ya. Nah, kemudian kita pilih ya. Ya, kita blok dulu, kemudian baru kita atur ya. Jadi ada shortcutnya ya kalau di Microsoft Word 2010 ya. Nah, jadi di sini ada pilihan misalkan antar paragraf ya. Ya, jadi kalau kita bicara line spacing ini baris ya. Jadi pemilihan baris. Ini kalau spasi antar baris, pengaturannya di sini. Salah 1,5 ya, 2. Nah, kalau kita pengen pengaturan antar paragraf ya kita tinggal aturnya di sini ya. Kita blok misalnya, pilih paragraf, kemudian ada spacingnya ini ada 10 poin, sebelum 10, setelah 10. Maaf, maksud saya sebelumnya 0, setelahnya 10. Kita atur misalkan 0 di sini misalnya. Ini barisnya. Nah, ini pengaturannya 0. Jadi tidak ada. Nah, bagaimana kalau kita pengen lihat antar paragraf itu, kita tambahin ini 6. Nih, coba perhatikan ya di sini dia berubah. Ya. Ini. Jadi setelah paragraf itu 24 poin ya. Poin jaraknya. Setelah paragraf ini jaraknya 24 poin. Nah, kalau sebelum nggak dibuat, tuh dia akan buat. Jadi antar paragraf. Jadi maksud spasi ini spasi antar paragraf ya. Ya, bagaimana di Microsoft Word 2010
10 ya, itu sama saja ya dengan Microsoft Word 2007 dan 2019 ya. Ini misalkan ya, misalnya kita normalkan dulu, ini normalkan, tarik lagi tabnya, ini tabnya, ini. Nah, kita akan lihat ya, kecilkan dulu untuk mengecilkan. Nah, kita blok paragrafnya, kita akan ubah antar baris dulu ya, berubah spasi antar baris di sini ya. Ini satu baris, ini 1,5 baris ya pengaturannya. Oke, satu baris, ini 2 baris, maaf 1,5 baris. Ini bagaimana dengan 2 baris? Nah, ini ya. Nah, kemudian kita akan membuat pengaturannya antar paragraf ya. Ini antar paragraf, misalnya sebelum paragraf ini kosong ya, tidak ada perubahan. Nah, setelah paragraf kita pengen lebih ya, ini sama saja ya, ini jaraknya. Ini pengaturan antar paragraf ya. Kalau sebelum paragraf pengaturannya tadi ya, ini kita buat ya, naik ya. Ini pengaturan untuk sebelum paragraf, spasi sebelum paragraf, ini spasi setelah paragraf. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010, maksud saya 2007 tadi sudah, maksud saya di 2019 ya. Nah, sama ya, 2019 juga sama ya. Kita normalkan dulu. Nah, kita akan ubah ya, dan di bagian paragraf kita atur baris sama ya, ini baris 1, ini 1,5, ini 2. Nah, kemudian kita pengen mengubah maksudnya itu perubahan antar paragraf ya, tinggal diatur ya. Jadi kalau di 2019 di bagian layout ya, ini dia. Ini setelah paragraf bisa diperkecil. Ini setelah paragraf ini ya, 60. Nah, sebelum paragraf aturnya di sini. Oke ya, jadi pengaturannya sama antara Microsoft Word 2007, 2010 dan 2019 ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya materi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.